Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berjumpa kita dalam program pembelajaran materi fikih yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketentuan khiyar. Ya, apa itu khiyar? Kita ikuti penjelasannya berikut ini. Tolong simak videonya sampai akhir ya, agar tidak ada kesalahan pemahaman. Jangan di skip, jangan dilompat-lompat, tonton sampai tuntas. Khiyar merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Nah, saking pentingnya persoalan ini, maka para ulama fikih atau yang biasa disebut para fuqaha membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri, atau setidaknya dalam sub pembahasan tersendiri pada bab jual beli atau bab buyu' di dalam kitab fikih mereka. Secara logo atau secara bahasa, khiyar berarti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Sekali lagi, secara bahasa atau secara logo, khiyar berarti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Nah, secara semantik atau kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair yang artinya baik. Maka dengan demikian, khiyar dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua atau lebih untuk dijadikan pegangan dan pilihan, gitu ya. Nah, ini arti khiyar secara bahasa, secara lughah. Nah, kemudian arti khiyar menurut istilah. Nah, ini dia ya, pengertian secara definisi. Khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli di sini maksudnya, untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Nah, itu ya. Jadi hak seseorang untuk meneruskan dia jadi beli apa enggak, atau dia memutuskan untuk batal, nggak jadi beli deh. Kan biasanya pada saat kita melakukan transaksi, setelah kita ketahui harga barang tersebut, harganya berapa nih, kemudian setelah diberitahu harganya oleh si penjual, kita kemudian apakah harga tersebut sesuai dengan kualitas barangnya dan seterusnya. Kita berpikir sejenak, kita menimbang-nimbang sejenak, lalu kemudian di situ kita akan memutuskan, oke deh, saya ambil, atau maaf, saya batalkan saja. Nah, kondisi pada saat dia ingin meneruskan atau ingin membatalkan, itu namanya khiyar. Nah, sampai di sini dulu ya pengertian khiyar. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, khiyar itu memilih untuk meneruskan transaksi atau untuk membatalkan transaksi. Oke, hukumnya mubah. Baik, sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami. Yang pertama, khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Pengertian khiyar majelis adalah hak untuk memilih bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian jual beli
Nah, antara melanjutkan atau mau membatalkan transaksi tersebut selama masih berada dalam majelis akad tersebut. Namanya disebut khiyar majelis. Dia memutuskan pada saat dia berada di majelis. Majelis itu lokasi transaksi, ya di toko, di pasar tersebut, ya di tempat tersebut dia melakukan transaksi. Nah, kalau dia putuskan saat itu juga, itu namanya khiyar majelis. Bagaimana dengan landasan hukum khiyar majlis? Oh, landasan hukum khiyar majlis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya antara lain yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyari wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyata ay yastaqilah. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Itu khiyar majelis. Itu khiyar majelis. Nah, sekarang yang kedua. Macam-macam khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat. Nah, dari kata-katanya saja sudah bisa kita pahami ada syarat. Jadi, khiyar syarat, khiyar yang dijadikan syarat pada akad jual beli. Artinya, pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah hari yang ditentukan itu tiba, maka jual beli itu harus dipastikan apakah mau lanjut beli atau batal, tidak jadi beli. Ya, harus jelas, ya, jangan menggantung. Nah, sekarang mari kita simak ketentuan khiyar syarat. Yang pertama, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam saja, ya, sejak dimulai dari akad, terjadinya akad. Yang kedua, jika masa khiyar telah lewat dari yang sudah disepakati, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Artinya, jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Atau jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pemilik, gitu ya. Tidak dapat diwariskan, gitu ya. Yang keempat, dalam masa khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Khiyar syarat contohnya seperti ini. Si pembeli bilang, saya beli radio ini, ya, jika anak saya suka, gitu ya. Atau saya beli HP ini jika anak saya suka, anaknya ada di rumah. Nah, ini beli di toko, gitu kan. Kan tidak tahu anaknya suka dengan warnanya, dengan mereknya dan seterusnya, atau tidak. Nah, jadi
Dia bilang, jika anak saya tidak suka maka nggak jadi ya. Nah, itu syaratnya. Saya beli ini dulu, tapi nanti saya tanya, saya bawa pulang, nanti saya tanya anak saya suka apa enggak nih barang ini. Kalau nggak suka, batal ya. Nah, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika tidak suka, ya dibatalkan. Nah, nunggu waktunya berapa lama? 3 hari. Nah, jika dalam waktu 3 hari si pembeli itu tidak kembali kepada si pedagang, berarti dianggap sudah menerima gitu ya. Itu khiyar syarat ya, simple ya. Baik, yang ketiga adalah khiyar yang ketiga, aibi. Aibi, khiyar cacat, aib ya. Ya. Yang dimaksud dengan khiyar aib itu adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dia beli tersebut. Ya, contohnya membeli pakaian gitu ya, baju, celana begitu, kemudian ada bagian-bagian dari pakaian tersebut yang cacat, ya, apakah robek gitu ya, apakah ada bagian-bagian yang menurut kita itu tidak lengkap atau kurang atau ya intinya cacat gitu ya. Maka kemudian jika barang ini cacat, saya akan kembalikan. Nah, gitu ya. Itu khiyar aibi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi Aisyah telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya si itu budak beberapa waktu. Kemudian kedapatan budak itu ada cacatnya ketika itu ya. Lalu hal itu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi? Maka Nabi SAW memerintahkan supaya budak itu dikembalikan. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW masih ada perbudakan. Ya, ya di sana masih berlaku budak dan budak itu dibeli. Ya, dibeli. Barang siapa yang membeli budak tersebut, maka budak itu akan menjadi miliknya. Dibeli kepada si pemilik budak tersebut. Oke, sekarang sudah dihapus sistem perbudakan ya. Sudah tidak ada. Jadi itu khiyar aib, jika barang yang dibeli kemudian cacat, maka dia akan kembalikan. Tentu saja sebelumnya sudah ada komunikasi dengan si penjualnya. Nanti kalau barangnya cacat saya kembalikan ya, sehingga tidak terjadi salah paham. Nah, ketentuannya atau syarat-syaratnya, yang pertama, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting ya, urgens banget gitu, urgen banget, ngaruh banget gitu ya. Kambing untuk kurban, ternyata telinganya sobek gitu ya. Beli kambing, kemudian diantar itu kambing ke rumah, ternyata telinganya sobek, itu ngaruh, cacat, tidak bisa dikurbankan. Kalau yang cacat seperti itu maka dikembalikan. Yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan ya, cacat yang ada sulit dihilangkan, noda misalnya, dan nodanya nggak bisa dihilangkan dan kita merasa terganggu gitu ya. Yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Jadi cacatnya masih di tangan penjual. Ketika barangnya sudah di tangan pembeli, aslinya tidak ada apa-apa, kemudian begitu di tangan si pembeli, kemudian ada sesuatu cacat, robek, rusak, maka si penjual sudah tidak punya tanggung jawab di situ. Ya. Ketentuan cacatnya di sini adalah kalau cacatnya masih di tangan si penjual. Yang keempat, cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang, maka khiyar sudah tidak berlaku. Ya, sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang ya bagi penjual, ya, orang yang berdagang, yang si penjual ini menjual barang yang cacat, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena itu akan merugikan orang lain, termasuk juga jual beli yang menipu gitu ya, atau mengecoh, ya, kecuali si pedagang memberitahu ada barang tersebut yang cacat, barang ini diinginkan oleh seseorang tapi dia beritahu ini ada cacat di bagian ini, tentu saja nanti terjadi tawar menawar terkait dengan kualitas. Yahilla li muslimin ba'a min akhihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanahu. Itu hadisnya rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal Hakim wa Tabrani. Jadi Rasulullah bilang seorang muslim itu kan saudara muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya itu barang yang cacat. Tidak halal kecuali ia jelaskan, ia kasih tahu gitu. Ya, akan cacatnya barang tersebut. Nah, itu ya ketentuannya. Rasulullah kasih rambu-rambu. Yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas pengertian hukum dan macam-macam khiyar, maka sekarang kita akan membahas tentang manfaat khiyar. Manfaat khiyar yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, baik penjual, pembeli, atau salah satu di antara keduanya. Ya, terhindar dari penyesalan karena semuanya sudah dipikir matang-matang gitu ya, sudah dipertimbangkan sebelum bertransaksi. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli karena semuanya transparan. Yang ketiga, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan juga teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi, ya, toleransi antar kedua belah pihak. Oke, itu saja materi kita tentang khiyar. Silakan dipahami lebih lanjut. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian merasa belum jelas, silakan sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan saja, tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.